Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vitalia Imul. Saya mewakili anggota kelompok saya untuk mempresentasikan materi mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan tema Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. Oke, baik. Topik pertama yang akan kita bahas adalah hubungan ekonomi dan sosiologi. Di sini kita bedakan dulu pengertian antara ekonomi dan sosiologi itu sendiri, di mana ekonomi mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan materialnya, sementara sosiologi mempelajari tentang unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Hubungan keduanya adalah sama-sama berkaitan dengan manusia atau anggota masyarakat. Usaha-usaha tersebut didirikan oleh manusia, dan di dalam pengembangan usaha tersebut tentu ada interaksi manusia di dalamnya. Interaksi manusia di dalamnya merupakan wujud dari sosiologi itu sendiri. Baik, topik kedua yang akan kita bahas adalah aliran pemikiran sosiologi ekonomi. Studi mengenai tindakan masyarakat dalam fenomena ekonomi pada dasarnya cenderung terfokus untuk menganalisis bagaimana masyarakat bertahan hidup melalui pemenuhan kebutuhan hidup serta peningkatan kesejahteraan hidupnya. Secara historis, perkembangan sosiologi ekonomi diawali dengan perkembangan kehidupan ekonomi modern dengan ciri berkembangnya masyarakat industri pasca masyarakat agraris yang mengandalkan kegiatan pertanian sebagai dasar kegiatan perekonomian masyarakat. Pemikiran tokoh-tokoh sosiologi klasik, khususnya sosiologi ekonomi, sejak dekade 1980-an, muncullah aliran pemikiran baru di dalam sosiologi ekonomi. Menurut Smelser dan Swedberg tahun 2005, aliran pemikiran baru antara lain terangkum dalam teori Granovetter 1985 mengenai keterikatan meletakkan jaringan sosial atau network sebagai titik sentral pemikirannya. Lebih jauh dan yang relatif terbaru dari Granovetter adalah gagasan mengenai pengaruh struktur sosial, terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan sosial terhadap manfaat ekonomis, khususnya terkait dengan kualitas informasi. Smelser dan Swedberg juga lebih detail menjelaskan peranan penting dari aliran pemikiran sosiologi struktural bagi studi-studi sosiologi ekonomi. Proposisi utama dari aliran itu adalah bahwa relasi masyarakat dan posisi masyarakat dalam struktur sosial merupakan hal yang krusial dalam proses sosialnya. Kemudian berkembang lebih jauh tentang studi-studi jaringan sosial di pertengahan tahun 1970-an hingga tahun 1990-an banyak memfokuskan perhatian pada jaringan kerja korporasi dan sektor industri yang erat pertaliannya dengan teori-teori organisasi dengan memfokuskan perhatian pada keterkaitan antara korporasi dengan lingkungan sosialnya. Aliran ini berkembang pertama kali saat mencetuskan beberapa proporsi utama yang digagaskan oleh Harrison White dari Harvard University dan murid-muridnya seperti Granovetter yang juga didukung oleh Swedberg dan beberapa tokoh pemikir sosiologi ekonomi baru lainnya. Proposisi yang dimaksud adalah yang pertama, tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial. Yang kedua, tindakan ekonomi disituasikan secara sosial. Yang ketiga, institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial. Ketiga proposisi tersebut bersumber dari gagasan Weber mengenai tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai fenomena kita memberikan stimulus respon yang sederhana, melainkan lebih kepada hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam hubungan sosial yang berlangsung. Baik, topik ketiga yang akan kita bahas adalah
Penerapan sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Yang pertama, kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pendapat Raharjo pada tahun 2009 mengenai teori pembangunan dunia ketiga, mengingat hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana dinamika kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia yang nyatanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Menurutnya, di dunia ketiga berkembang dua perspektif dan pendekatan. Pertama, perspektif kapitalisme pasar bebas dengan pendekatan kapital. Dan yang kedua adalah perspektif sosialis dengan pendekatan sumber daya manusia. Kegagalan dua perspektif tersebut menghasilkan perspektif yang bersifat alternatif, antara lain aliran sosial demokrasi di dunia maju dan aliran strukturalis melahirkan alternatif aksiologi menuju perekonomian mandiri yang terjadi setelah penuhnya kebutuhan pokok masyarakat dan terbangunnya prasarana dan ketersediaan teknologi tepat guna, tentu dengan catatan dan dimanfaatkan dan diberdayakan secara merata dan adil bagi masyarakat. Pendapat Damanhuri pada tahun 2009, ia mengemukakan bahwa selaras dengan sumber normatif pembangunan perekonomian nasional, seperti yang tercantum dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka secara ideologis, posisi kebijakan-kebijakan pembangunan yang diambil sangat dekat dengan aliran sosial demokrat dengan melaksanakan model negara kesejahteraan atau welfare state model. Dalam kerangka pelaksanaan model negara kesejahteraan, terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari para peminat dan pemikir sosiologi ekonomi di Indonesia, yakni sejauh mana studi-studi mengenai koperasi sebagai bentuk sokoguru perekonomian masyarakat yang berlandaskan kekeluargaan dapat dijadikan wadah untuk berusaha mencapai kesejahteraan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosiologis dan sumber daya lokal. Di sisi lain, sistem kapitalisme mesti diantisipasi dengan tetap bersandar pada kerangka ideologis perekonomian Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat satu pelajaran penting untuk dicermati mengenai kegagalan kapitalisme oleh acuan pada tahun 2009 disebut sebagai superkapitalisme yang berkembang saat ini, yakni dengan munculnya fenomena krisis keuangan global. Akhir-akhir ini, superkapitalisme tersebut dicirikan oleh dominasi sistem keuangan dalam menggerakkan sistem keuangan dan sistem ekonomi dunia. Lebih lanjut diutarakan bahwa sistem superkapitalisme ditandai oleh hilangnya hubungan sosial antara pemerintah dan swasta. Dalam hal ini adalah pemilik saham dan masyarakat konsumen. Baik, yang kedua adalah peran tripartit pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan dan peran antara negara atau pemerintah, korporasi atau swasta, dan masyarakat sering menjadi topik menarik dalam menganalisis teori-teori pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini banyak disoroti oleh Martinussen pada tahun 1997 dalam bukunya Competing Theories of Development. Mengenai peran pemerintah, swasta, dan masyarakat yang pada sebagian besar studi-studi belakangan ini disebut sebagai hubungan triparti, melihat bagaimana peran masing-masing kekuatan triparti itu dalam pembangunan, hingga mengkaji pola hubungan dan dominasi peran elemen pembangunan tersebut. Dalam pembangunan, pertanian di Indonesia yang merupakan bagian dari pembangunan sosial ekonomi nasional, peran pemerintah dan swasta serta peran masyarakat juga yang dikemukakan oleh Arifin pada tahun 2005, terutama untuk menyoroti paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi pertanian nasional. Menurutnya, pengembangan industrialisasi pertanian dengan menerapkan strategi kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan suatu strategi yang baru berkembang beberapa waktu belakangan ini.
Arifin mengemukakan elemen pertama di dalam kemitraan tripartit adalah negara ataupun pemerintah yang merupakan lembaga publik dengan fungsinya yaitu menyelenggarakan dan menciptakan kesejahteraan umum, antara lain dilakukan dengan kegiatan pembangunan. Peran pemerintah dalam falsafah kemitraan tripartit bergeser dari yang awalnya sebagai penggerak utama pembangunan ke arah peran sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan sosial ekonomi. Elemen kedua, swasta yang memiliki ruang gerak pada area publik melalui produksi hingga transaksi jual beli barang dan jasa yang berorientasi pada keuntungan. Elemen ketiga adalah masyarakat yang berinteraksi pada ruang publik atas dasar tata nilai dan perilaku sosial tertentu, yang saat ini tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan bergeser perannya sebagai subjek yang menentukan pembangunan sosial ekonomi bangsa. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi atau pembahasan materi dari kelompok saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve semuanya.